warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di blog 15 Kegawat Daruratan dan Metodologi Riset Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Perkenalkan, saya Dr. Budianti, staf pengajar di bagian Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK Unsyah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang kegawat daruratan paru. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama memahami anatomi paru dan saluran nafas, kemudian memahami kegawat daruratan karena virus, kemudian memahami bagaimana diagnosis dan tata laksana kegawat daruratan yang disebabkan oleh virus, memahami diagnosis dan tata laksana kegawat daruratan saluran pernafasan atas, dan diagnosis dan tata laksana kegawat daruratan saluran nafas bagian bawah dan jaringan paru. Per definisi, tentang gawat darurat adalah sesuatu kondisi yang bisa membahayakan jiwa, sehingga perlu tindakan cepat, tepat, dan adekuat, karena bila ini tidak dilakukan segera maka akan menimbulkan kecacatan pada pasien, bahkan bisa kematian. Awalnya kita pahami terlebih dahulu tentang anatomi paru dan saluran pernafasan, di mana kita ketahui bersama saluran pernafasan manusia itu terbagi menjadi dua bagian. Saluran pernafasan atas dimulai dari nasal atau hidung dan hingga ke laring. Kemudian saluran pernafasan bawah dimulai dari trakea hingga ke alveolus. Alveolus terdiri dari banyak alveolus dan berkumpul menjadi satu di dalam menjadi ductus alveolus, dan di alveolus terdapat kantung alveolus yang disebut dengan alveolar sac, dan di dinding alveolus ini terdapat pores of Kohn, yaitu lubang yang menghubungkan satu alveolus ke alveolus yang lainnya. Kegawat daruratan pulmonologi akibat virus, di mana kita ketahui bersama virus dapat menyebabkan atau virus yang masuk ke saluran pernafasan dapat menimbulkan keluhan dan gejala di saluran pernafasan hingga menimbulkan penyakit yang kita sering kenal sebagai infeksi saluran pernafasan atas dan bawah. Di mana kalau di saluran pernafasan atas kita akan mendengar penyakit yang dinamakan seperti otitis media akut kalau ini terkena pada hidung, laryngitis, ya, common cold, pharyngitis, dan sinusitis. Dan bila terkena di saluran pernafasan bawah, kita akan menemukan penyakit seperti tracheobronkitis, ya, influenza, bronkiolitis, dan pneumonia. Nah, virus yang dapat menyebabkan infeksi di saluran pernafasan itu terbagi menjadi dua jenis virus, yaitu RNA virus dan DNA virus. RNA virus ini terdiri dari coronavirus seperti SARS, MERS, dan SARS-CoV-2. Kemudian ada virus influenza seperti avian flu atau flu burung dan swine flu atau flu babi. Kemudian picornavirus, filovirus, human immunodeficiency virus atau HIV. Kemudian ada dari golongan paramyxovirus seperti measles, parainfluenza, respiratory syncytial virus, dan dari golongan DNA virus itu seperti contohnya salah satunya adalah herpes simplex atau Epstein-Barr juga, dan kemudian papillomavirus. Kita mengangkat sebuah kasus penyebab infeksi virus di saluran pernafasan adalah pneumonia COVID-19, di mana penyakit ini menyebar melalui droplet secara langsung ataupun tidak langsung, dan bisa penyebarannya melalui udara atau airborne. Kemudian virus ini sangat mampu melakukan mutasi sebanyak mungkin, dan dia bersifat positif persisten, dan ada kemungkinan terjadi reinfection, kemudian sifatnya yang sangat dinamis, dan sehingga ini menjadi tantangan dalam penemuan vaksin. Berdasarkan definisi operasional, terdapat beberapa kasus dari COVID-19 ini yang kita kenal dengan istilah suspek, probable, konfirmasi, dan kontak erat. Nah,
Kasus suspek dikatakan kasus suspek bila memenuhi salah satu dari kriteria di bawah ini, yaitu adanya ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas, dan pada 14 hari terakhir sebelum muncul gejala ada riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan adanya transmisi lokal. Kemudian ada gejala atau tanda daripada ISPA, dan 14 hari terakhir ada kontak dengan pasien COVID-19 atau probable COVID-19. Kemudian ada memiliki gejala ISPA berat atau pneumonia berat yang perlu dirawat di rumah sakit tanpa ada penyebab lainnya. Kasus probable adalah kasus suspek dengan gejala ISPA berat atau acute respiratory distress syndrome atau meninggal dunia, dan gambaran klinisnya meyakinkan kita bahwa ini kemungkinan suatu COVID-19. Ditambah lagi belum ada hasil RT-PCR atau satu kali PCR-nya menunjukkan hasil yang negatif. Kasus konfirmasi adalah di mana pasien tersebut positif terinfeksi virus COVID-19 didasarkan pada hasil lab RT-PCR, di mana kasus konfirmasi ini bila dia disertai dengan gejala disebut dengan simptomatik, dan bila tanpa gejala disebut dengan asimptomatik. Kontak erat adalah pasien atau orang dengan riwayat kontak dengan kasus probable atau confirmed COVID-19, di mana dikatakan kontak erat ini kalau ada tatap mata atau berdekatan kurang dari 1 meter dan dalam jangka waktu lebih dari 15 menit. Kemudian ada sentuhan fisik secara langsung, kemudian orang yang memberikan perawatan langsung tanpa menggunakan APD sesuai standar, dan situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak langsung. Untuk derajat keparahan daripada COVID-19 ini juga dibagi menjadi 4 ya. Pertama adalah tanpa gejala, kemudian ringan, kemudian sedang, berat, dan kritis. Ringan itu dikatakan bila tanpa bukti adanya gejala pneumonia atau tanda-tanda hipoksia, kemudian hanya mengeluh demam, batuk, lemah atau fatigue, anoreksia, ini mulai tidak nafsu makan, kemudian nafasnya terasa pendek dan nyeri otot atau mialgia. Gejala tidak spesifik lainnya seperti nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, sakit kepala, diare, mual, muntah, tidak dapat mencium bau atau anosmia, dan tidak dapat merasakan lezatnya makanan atau agesia sebelum timbul gejala onset kelainan dari pernafasan. Dan kalau pada usia tua didapatkan gejala-gejala yang tidak khas, atau pada pasien-pasien HIV itu didapatkan gejala yang tidak khas. Kemudian kalau derajat sedang itu didapatkan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, dan takipneu, kemudian tanpa adanya sesak nafas yang berat, di mana ini dibuktikan dari saturasi oksigen lebih dari 93%. Kalau pada anak-anak didapatkan klinis pneumonia yang tidak berat seperti batuk, sulit bernafas, dan ada atau tidaknya retraksi dinding dada, dan tidak disertai dengan gejala pneumonia berat. Nah, kalau derajat keparahan berat itu pada dewasa didapatkan tanda klinis pneumonia ya, di mana respiratory rate atau frekuensi dari pernafasannya lebih dari 30 kali per menit, kemudian ada distress nafas yang berat, dan dibuktikan dengan saturasi oksigen kurang dari 93%. Dan pada anak-anak ini didapatkan sianosis sentral dan saturasi oksigennya kurang dari 93%, disertai dengan distress pernafasan berat ya, adanya tanda-tanda bahaya umumnya seperti penurunan kesadaran, kejang, tidak mau makan dan minum. Kemudian dari fisiknya didapatkan adanya retraksi, tarikan di dinding dada, nafasnya cepat atau tachypnea. Bagaimana dengan derajat keparahan kritis? Kalau kritis itu pasiennya dengan ARDS, ada sepsis, dan disertai dengan shock sepsis. Ini adalah algoritma penanganan pasien COVID-19 yang terkonfirmasi positif ya. Bila didapatkan gejala dengan COVID-19, maka pasien nanti diklasifikasikan apakah menjadi ringan, sedang, dan berat. Kalau dia ringan, maka dapat melakukan isolasi mandiri ya. Kemudian bila mampu melakukan isolasi mandiri, maka dia akan menyelesaikan isolasi mandirinya hingga 10 plus minus gejala, bebas dari gejala.
per hari. Dan bila kondisinya berat, maka dia akan diharuskan untuk dirawat di rumah sakit, diberikan terapi sebagai berikut yang seperti ini, vitamin, kemudian diberikan antivirus ya, ditambah dengan azitromisin, dan diberikan steroid bila perlu ya, dan ditambahkan antibiotik bila terdapat infeksi sekunder. Kemudian diberikan terapi oksigen, dan bila didapatkan tanda-tanda shock, maka dilakukan tata laksana sesuai dengan kondisi berat yang dialami. Kita masuk ke kegawat daruratan yang disebabkan oleh virus, yaitu salah satunya adalah Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS, di mana definisi daripada ARDS ini adalah kegagalan respirasi atau kegagalan pernafasan terjadi tiba-tiba dan progresif, ditandai dengan sesak nafas berat, kemudian penurunan kadar oksigen di darah yang refraktor, dan dari fotoronsen didapatkan infiltrat bilateral diffuse. Derajat keparahan daripada ARDS ini terbagi menjadi 3 berdasarkan kadar oksigen di dalam pembuluh darah arteri, di mana kalau derajat ringan itu kadar oksigen atau PaO2, tekanan oksigen di dalam pembuluh darah arteri adalah 200 hingga 300 mm/Hg. Dan gejala sedang atau derajat sedang bila PaO2 dibanding dengan fraksi oksigennya itu di antara 100 hingga 200 mm/Hg, dan derajat berat bila rasio PaO2 dibanding dengan FiO2 itu adalah kurang dari 100 mm/Hg. Penyebab daripada ARDS ini adalah banyak sekali. Salah satunya adalah infection, di mana infeksi ini bisa menyebabkan sepsis ya, infeksi di paru yang meluas, kemudian bisa juga karena aspirasi dari bahan-bahan yang berada di gaster atau lambung. Kemudian ada karena trauma fisik ya, biasanya disebabkan karena trauma mekanik seperti trauma kepala, kemudian kontusio paru atau trauma di paru, kemudian tenggelam, kemudian karena adanya lemak yang menyebabkan emboli, kemudian karena adanya terbakar, kemudian juga bisa disebabkan oleh radiasi. Penyebab lainnya bisa menghirup ya zat-zat iritan, sehingga zat-zat iritan ini biasanya berasal dari oksigen yang beracun ya, kemudian zat rokok atau asap rokok, kemudian bahan-bahan kimia yang sifatnya sangat iritan. Ada juga trauma dari bahan-bahan kimia seperti heroin, asam asetil asik, kemudian overdose daripada penggunaan barbiturat dan paraquat. Kondisi hematologi seperti transfusi ya, ini bisa menyebabkan akut lung injury juga, kemudian kelainan dari pembekuan di pembuluh darah atau biasanya kita kenal dengan DIC, disseminated intravascular coagulation. Kemudian penyebab daripada ARDS bisa karena pankreatitis, uremia, kemudian bypass dari operasi jantung paru, dan bisa disebabkan karena reaksi hipersensitivitas seperti shock anafilaksis dan lain-lainnya. Ini merupakan patofisiologi terjadinya ARDS, di mana dimulai daripada cedera di paru atau kita kenal dengan lung injury. Lung injury ini akan menyebabkan kerusakan dari sel alveolar tipe 2. Sel alveolar tipe 2 ini rusak, akan menyebabkan produksi dari surfaktan ini akan menurun, sehingga mengganggu compliance daripada alveoli dan requil daripada parunya itu sendiri. Dan ini akan menyebabkan terjadinya atelektasis. Atelektasis ini akan menyebabkan komplain paru menurun dan mengganggu pertukaran gas dan bisa menyebabkan terjadinya ARDS. Atelektasis juga bisa menyebabkan terbentuknya membran hialin di alveoli, dan ini juga akan mengganggu pertukaran udara di alveoli. Di sisi lain, lung injury ini juga akan menyebabkan pelepasan zat-zat vasoaktif seperti serotonin, histamin, bradikinin, sehingga zat ini akan menyebabkan meningkatnya permeabilitas membran di alveolokapilar, sehingga akan menyebabkan migrasi atau perpindahan sel-sel di dalam vaskuler
di dalam pembuluh darah dan perpindahan dari cairan di ruang interstisial masuk ke dalam alveoli sehingga alveoli penuh dengan cairan dan sel-sel inflamasi menyebabkan pulmonary edema, dan ini akan menyebabkan gangguan dari pertukaran gas di alveoli. Di sisi lain, zat-zat vasoaktif ini juga akan menyebabkan penyempitan dari pembuluh darah vaskuler, menyebabkan obstruksi dan gangguan daripada pertukaran udara. Ada 3 fase kerusakan alveoli atau alveolus yang dapat kita temukan pada ARDS, di mana yang pertama adalah fase eksudatif. Ini merupakan fase awal yang terjadi didapatkan cedera pada sel-sel endotel, epitel, ya, menyebabkan terjadinya inflamasi, kemudian terjadi eksudasi cairan, dan ini terjadi pada 2 hingga 4 hari pertama dari terjadinya lung injury. Kemudian dilanjutkan dengan fase proliferatif, di mana fase ini terjadi setelah fase eksudatif, ditandai dengan influx, ya, atau masuknya sel-sel di pembuluh darah. Kemudian terjadi proliferasi sel fibroblast, sel type 2 atau alveolar type 2, kemudian myofibroblas yang menyebabkan dinding alveolusnya menebal, dan selanjutnya terjadi penebalan membran hialin juga, dan ini menyebabkan cedera pada alveolus. Fase ini sangat menentukan apakah pasien akan prolong atau berkelanjutan menjadi fase fibrotik, atau pasien bisa cedera tersebut bisa dikompensasi oleh pasien dan pasien bisa sembuh. Bila berlanjut, maka akan terjadi lung rupture atau pneumotoraks sebagai resiko komplikasinya, atau lanjut ke fase fibrotik, fase ketiga, di mana pasien akan terus dalam perawatan dalam minggu ketiga, dan paru-parunya akan mengalami remodeling atau fibrosis, dan bila pasien pada kondisi ini mampu mengkompensasi, pasien akan sembuh dan berangsur-angsur membaik dalam waktu 6 hingga 12 bulan. Dan kondisi ini sangat bervariasi di masing-masing individu tergantung dengan derajat keparahan yang terjadi dan kemampuan reepitelisasi dari setiap pasien ARDS. Diagnosa klinis dari ARDS yang pertama dari fisiknya, kemudian kita bisa menentukan mendapatkan adanya rongki, tachypnea, ya, adanya gambaran hipoksia, dan bisa didapatkan multiple organ dysfunction syndrome. Pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis ARDS adalah berdasarkan analisis gas darah, arteri atau AGDA, kemudian dari pemeriksaan darah perifer kita bisa mendapatkan leukositosis, dan bila disertai MODS kita dapatkan adanya gangguan fungsi hati dan ginjal. Tata laksana daripada ARDS ini adalah yang pertama harus melakukan support ventilasi pada pernafasan, karena ini merupakan hal yang paling dibutuhkan oleh pasien ARDS. Kemudian prone position, ya, untuk menambah atau mempermudah ventilasi, dari perbaikan ventilasi daripada pasien. Kemudian obati penyebab daripada ARDS, dan berikan neuromuscular blocking agents, ya, bila pasien ini kemudian diintubasi, dipasang ventilasi mekanik, dan berikan terapi-terapi suportif lainnya. Kita masuk ke diagnosis dan tata laksana kegawat daruratan saluran nafas bagian atas. Yang paling sering ditemui adalah batuk darah atau kita kenal dengan hemoptysis. Hemoptysis merupakan gejala atau tanda dari suatu penyakit, di mana penyakit batuk darah ini sangat beragam, dan volume perdarahannya itu tergantung daripada laju perdarahan dan lokasi perdarahan yang terjadi, sehingga sangat dibutuhkan pertolongan segera dan pengawasan dari pihak tenaga medis. Yang pertama kita harus mengetahui adalah anatomi vaskularisasi paru, karena vaskularisasi paru inilah yang sangat berperan terhadap patofisiologi terjadinya hemoptysis, di mana paru divaskularisasi oleh 2 kumpulan arteri, yaitu sirkulasi bronkial dan sirkulasi pulmonar, di mana sirkulasi bronkial ini dia sangat dekat dengan bronchial tree dan memiliki tekanan yang tinggi dan hampir mendekati tekanan dari pembuluh darah sistemik. Kemudian bila ini terjadi kelainan, maka cenderung terjadi perdarahan yang sangat hebat. Dan sirkulasi pulmoner ini adalah sirkulasi yang agak jauh dari bronchial tree, dan dia bertugas sebagai pertukaran gas
dan tekanan di sirkulasi pulmoner ini cenderung rendah. Banyak etiologi atau penyebab daripada hemoptisis. Menurut Purcell, dia membagi penyebab batu darah itu pada 3 golongan: anak-anak dan remaja, usia 20 hingga 40 tahun, dan umur lebih daripada 40 tahun. Pada anak-anak dan remaja, penyebab yang paling umum terjadinya hemoptisis adalah bronkiektasis. Pada usia 20 hingga 40 tahun, penyebab yang paling umum terjadinya hemoptisis adalah karena tuberkulosis. Pada usia lebih dari 40 tahun, penyebab yang paling umum terjadinya hemoptisis adalah karsinoma bronkogenik atau kita kenal dengan kanker paru. Patogenesis daripada hemoptisis ini adalah didasari dari penyakit dasarnya, yaitu kelainan pada parenkim paru. Misalnya terjadi tuberkulosis, maka kemudian penyakit ini akan mempengaruhi sistem sirkulasi bronkial atau pulmoner dan maupun di pleura, dan ini akan menyebabkan terjadinya perdarahan dari kedua sistem sirkulasi tersebut. Dari pemeriksaan fisik kita dapat menemukan adanya stridor atau mengi, kemungkinan adanya benda asing atau blood clot atau bekuan darah yang disebabkan oleh hemoptisis tadi. Kemudian bila didapatkan gambaran saddle nose, itu kemungkinan mengarah kepada granulomatosis Wegener. Kemudian bila didapatkan adanya clubbing finger, mungkin penyebabnya juga karena keganasan di intratorakal atau ada abses paru dan bronkiektasis. Pemeriksaan penunjang yang bisa mendukung kita melakukan diagnosis hemoptisis ini adalah: pertama, lakukan pemeriksaan sputum untuk menentukan penyebab dasarnya, kemudian pemeriksaan darah lengkap, lakukan pemeriksaan fotoronsen atau fototoraks, dan dianjurkan untuk melakukan bronkoskopi karena ini dapat menentukan lesi yang terjadi dan lokasi daripada perdarahan. Diagnosis daripada hemoptisis adalah kita harus mampu membedakan apakah ini hemoptisis, apakah ini epistaksis, atau apakah hematemesis, karena bentukannya sama-sama mengeluarkan darah. Di mana hemoptisis masif adalah per definisi itu berbeda di setiap institusi pendidikan. Di umumnya memakai definisi hemoptisis masif adalah 200 hingga 1000 ml per 24 jam, dan kebanyakan laju perdarahan yang terjadi pada hemoptisis masif itu lebih daripada 600 ml per 24 jam. Bagaimana membedakan hemoptisis dan hematemesis? Di mana berdasarkan warna, kalau hemoptisis dia warnanya merah segar dan tidak berbusa, hematemesis dia merah gelap atau hitam. Kemudian dari pH, hemoptisis dia cenderung basah, dan kalau konsistensi biasanya ada campuran dahaknya, dan bila disertai dengan gejala umumnya yaitu batuk dan mungkin didahului suara seperti berkumur-kumur, misalnya seperti itu. Kalau hematemesis dia cenderung asam dan bisa bercampur dengan makanan dan dapat didahului dengan rasa seperti mual karena kelainan di gastrointestinal. Tata laksana daripada hemoptisis adalah menjaga jalan nafas dan stabilisasi dari penderita, kemudian tentukan lokasi perdarahan dan berikan terapi. Kemudian penderita harus distabilkan terlebih dahulu, mencari sumbernya dan penyebab perdarahannya. Penderita dengan hemoptisis masif harus dimonitor ketat di ruang perawatan intensif. Menenangkan dan mengistirahatkan penderita ini sangat penting ya, karena kalau pasien gelisah maka perdarahan akan terus terjadi. Kemudian menjaga jalan nafas agar tetap terbuka, berikan cairan adekuat, dan bila perlu kalau terdapat penurunan kadar Hb dilakukan transfusi dan diberikan laksan atau stool stiffener, berikan sedasi ringan, berikan suplementasi oksigen, dan ajarkan penderita bagaimana bisa batuk dengan benar. Bila kondisi penderita dengan hemoptisis masif atau perdarahan yang cukup banyak, maka posisikan penderita dengan posisi Trendelenburg ya. Posisi ini dapat mencegah aspirasi darah ke sisi yang sehat. Kemudian bila perlu dilakukan intubasi, pasang dengan pipa endotrakeal yang berdiameter besar, dan lakukan bronkoskopi
untuk mengevaluasi perdarahan, menentukan lokasi daripada perdarahan, dan melakukan pengisapan atau suction pada bekuan-bekuan darah yang terdapat di saluran pernafasan. Prognosis daripada hemoptisis ini bila ditata laksana dengan baik, maka prognosisnya juga cukup baik, dan apabila ada keganasan dan gangguan dari pembekuan darah, maka ini akan memperburuk prognosisnya. Kita lanjut dengan diagnosis tata laksana kegawat daruratan pada saluran nafas bagian bawah. Gagal nafas ini adalah analisis gas darah yang biasanya normal kita temukan pada seluruh pasien yang tanpa kelainan. Kemudian terdapat macam-macam gangguan gagal nafas, bisa gangguan faal ventilasi dan gangguan faal difusi. Nah, gagal nafas akut itu bila menggunakan rule of 50 itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bila PaO2 kurang dari 50 dan PaCO2 di atas daripada 50, atau PaO2 kurang daripada 40 dan PCO2 lebih daripada 60 mmHg. Ini adalah rule of 50 daripada gagal nafas akut yang paling sering digunakan di klinik. Nah, tindakan apa yang dilakukan kalau ditemukan kondisi tersebut? Maka langsung potong proses penyebab kondisi gagal akutnya dan berikan oksigenasi yang adekuat. Lakukan resusitasi untuk menjaga hemostasis daripada pembuluh darah dan obati penyakit dasarnya. Dilanjutkan dengan pneumotoraks, di mana pneumotoraks adalah udara bebas yang terdapat di dalam rongga pleura. Beberapa yang bisa menyebabkan terjadinya pneumotoraks yang seperti artifisial, trauma, dan bisa terjadi pneumotoraks spontan. Klasifikasi pneumotoraks ya berdasarkan fistulnya ada pneumotoraks tertutup, pneumotoraks terbuka, dan ventil pneumotoraks. Dan berdasarkan penyebabnya ada pneumotoraks spontan, pneumotoraks primer, dan sekunder. Pneumotoraks spontan sekunder itu biasanya disebabkan karena penyakit-penyakit di jaringan parenkim paru dan penyakit di saluran pernafasan seperti PPOK dan asma. Menegakkan diagnosis pneumotoraks adalah berdasarkan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan torak ya, dan kemudian dari pemeriksaan radiologi sebagai pemeriksaan penunjang diagnostik untuk meyakinkan kita bahwa ini adalah pneumotoraks ya. Dari radiologi kita temukan adanya gambaran paru kolaps, bayangan radiolusen, kadang bisa kita temukan air fluid level, dan adanya garis penguncupan paru atau halus, garisnya halus, dan bisa ditemukan pendorongan mediastinum. Nah, pneumotoraks yang paling menyebabkan kegawat daruratan di bidang paru adalah jenis pneumotoraks ventil, di mana ini khas sekali, dia sesaknya sangat berat dan bisa progresif, bisa menyebabkan pasien sampai tidak sadar, sehingga perlu dilakukan tindakan segera yaitu kontraventil. Tata laksana umum yang perlu kita lakukan segera adalah keluarkan udara dari rongga pleura dan mengusahakan penyembuhan lesi di pleura, mencegah terjadinya pneumotoraks berulang, dan memperpendek masa rawatan. Tata laksana pneumotoraks ya, bila ditemukan kelainan pneumotoraks kurang dari 15%, maka ini bisa konservatif ya, tanpa perlu ada tindakan yang invasif, kecuali bila pasiennya sesak berat. Tapi bila dari pemeriksaan radiologi didapatkan luas pneumotoraksnya itu lebih dari 15% dan pasiennya juga disertai dengan sesak nafas, maka segera lakukan fungsi pleura atau terutama pada pneumotoraks ventil, kemudian pasang mini WSD, atau langsung bisa melakukan pemasangan water shield drainage atau WSD dan pasien dirawat. Kemudian cari penyebab pneumotoraks. Ini adalah komplikasi dari pemasangan WSD ya, yang paling sering ditemukan adalah nyeri. Kita masuk ke edema paru, di mana edema paru ini adalah suatu kondisi cairan ekstravaskuler yang berlebihan di paru. Dia dapat mengancam jiwa, bahkan bisa menyebabkan kematian, dan bila pasiennya sembuh bisa menimbulkan kecacatan dan mengurangi atau kemampuan dia beraktivitas sehari-hari. Edema paru ini terjadi karena ketidakseimbangan tekanan dan peningkatan permeabilitas.
Edema paru terbagi menjadi dua, ada edema paru kardiogenik dan edema paru non kardiogenik. Edema paru kardiogenik ini terjadi karena edema hidrostatik dan kelainan daripada hemodinamik. Pada edema paru non kardiogenik ini biasanya umumnya disebabkan karena peningkatan dari permeabilitas, dan kita sering temukan pada kondisi akut lung injury atau ALI dan ARDS. Patofisiologi daripada edema paru ini secara normal cairan dan protein tidak bisa masuk ke dalam alveoli, ya, karena memang permeabilitas membrannya yang rendah, kemudian cairan interstisial secara normalnya itu berada di sirkulasi limfatik. Mekanisme yang mempertahankan agar interstisial tetap kering adalah tekanan onkotik plasma, barrier jaringan ikat dan seluloidnya sangat relatif impermeable terhadap protein plasma dan sirkulasi daripada limfatik. Volume cairan paru ekstravaskuler itu normalnya kurang dari 500 ml, dan bila ada gejala dan kelainan pada fungsi paru, maka akan menyebabkan ini menjadi berlebihan 75 hingga 100% dari volume normalnya. Patofisiologi daripada edema paru itu terdiri dari 3 proses atau 3 fase, di mana ada fase kompensasi. Pada fase kompensasi ini terjadi peningkatan jumlah cairan, kemudian masuk ke fase 2, mulai terjadi udem interstisial, di mana cairannya sudah mulai banyak masuk ke dalam ruang interstisial. Kemudian fase ketiga adalah fase terakhir, yaitu edema paru. Di sini terjadi banjir alveoli, di mana cairan masuk sudah mulai berlebihan daripada cairan keluar, ruang interstisialnya mulai distensi atau membengkak, kemudian dia menembus epitel alveolus dan menggenangi alveoli. Ini yang menyebabkan banjir paru atau flooding alveoli. Ini adalah gambaran bagaimana terjadi anatomi daripada alveoli. Ini alveoli normal. Alveoli normal hanya berisi alveolar makrofag di dalamnya dan udara. Ini adalah gambaran udem alveoli atau alveolinya banjir, di mana banyak sekali cairan, sel-sel inflamasi, dan sitokin proinflamasi. Gejala dan tanda daripada pasien edema paru adalah yang pertama, dia kondisinya sesak nafas berat, bisa sampai ditemukan distres pernafasan dan adanya tanda-tanda hipoksemia. Pemeriksaan fisik bisa kita temukan bronki dan wheezing. Diagnosisnya meskipun penyebabnya berbeda-beda, tapi tampilan klinisnya secara keseluruhan hampir sama, sehingga penting untuk menetapkan ini adalah kelainan edema paru kardiogenik atau edema paru non kardiogenik, karena akan mempengaruhi pada pengobatan dan tata laksananya. Secara umum, tata laksana yang paling bagus diberikan untuk pasien edema paru adalah yang pertama terapi suportif, dan kemudian dilanjutkan dengan terapi spesifik. Terapi suportif yang utama adalah suplementasi oksigen, di mana pada edema paru ini kita temukan hipoksemia, ya, yang mengancam stabilitas daripada kerja organ-organ penting dalam tubuh, sehingga suplementasi oksigenasi ini penting, bisa diberikan ringan dengan menggunakan oksigenasi nasal kanul, atau secara berat, ya, sesak nafas berat ini kita lakukan intubasi dengan pemasangan ventilator mekanik. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah kegawat daruratan paru. Terima kasih.